Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Margareta. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1 dengan materi tanda salib. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus, kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela wafat dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan isi doa tanda salib. 2. Siswa mampu menjelaskan arti tanda salib. Yang ketiga, siswa dapat memperagakan doa tanda salib. Anak-anak, sekarang cobalah kita lihat gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar Anton berdoa bersama ibunya. Kalian sudah tahu belum? Sebagai anak Katolik, sebelum kita melakukan aktivitas seperti belajar, makan, tidur, kita pasti berdoa terlebih dahulu dengan diawali membuat tanda salib. Nah, anak-anak, marilah kita mempraktekkan bersama-sama cara membuat tanda salib yang baik dan benar. Coba kita lihat gambar. Pertama-tama kita letakkan tangan kita di dahi dengan mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian kita letakkan tangan kita di dada dengan mengucapkan dan Putra. Kemudian kita letakkan tangan kita di bahu sebelah kiri dengan mengucapkan dan Roh Kudus. Lalu yang terakhir kita letakkan tangan kita di bahu kanan dengan mengucapkan amin. Setelah kita membuat tanda salib, barulah kita bisa memulai berdoa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mempraktekkan cara membuat tanda salib yang benar, marilah kita belajar dari kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai dengan 49. Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit, dan mereka membawa dia untuk dihukum mati. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Simon, yang berasal dari Kirene. Ia datang dari desa dan mau pergi ke kota. Mereka menarik dia dan memaksanya untuk mengambil Yesus dari kayu salib yang sedang dipikulnya. Lalu mereka menyuruh dia memanggul salib itu dan berjalan di belakang Yesus. Banyak orang berjalan mengikuti Yesus, di antaranya ada wanita-wanita. Mereka menangis melihat apa yang terjadi dengan dia. Tetapi Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi saya. Menangislah untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu." Dua orang lain, kedua-duanya penjahat, juga dibawa untuk dihukum mati bersama Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang disebut tengkorak, prajurit-prajurit itu memaku Yesus pada kayu salib. Kedua orang penjahat itu juga dipaku pada kayu salib, yang seorang di sebelah kiri
dan yang lainnya di sebelah kanan Yesus. Yesus berdoa untuk prajurit-prajurit itu. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Prajurit-prajurit itu membagi-bagi pakaian Yesus di antara mereka sendiri dengan membuang undi. Orang-orang berdiri di situ sambil menonton, sementara pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus. Mereka berkata, "Ia sudah menyelamatkan orang lain. Cobalah sekarang ia menyelamatkan dirinya, kalau ia betul-betul Raja Penyelamat yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit itu juga mengejek dia. Mereka mendekati dia dan memberikan anggur asam kepadanya. Mereka berkata, "Kalau engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di atas kayu salib, Yesus tertulis kata-kata ini, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari kedua penjahat yang disalibkan juga mengejek Yesus. Ia berkata, "Engkau Raja Penyelamat yang dipilih Allah, bukan? Nah, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang satu lagi menegur penjahat yang mengejek Yesus. Ia berkata, "Apakah kau tidak takut kepada Allah? Sebentar lagi kau juga akan mati. Hukuman kita setimpal dengan perbuatan kita, tapi dia sama sekali tidak bersalah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai Raja." Yesus berkata kepadanya, "Saya berjanji bahwa hari ini engkau akan bersama saya di surga." Kira-kira pukul 12:30 hari, matahari berhenti bersinar. Seluruh negeri itu menjadi gelap sekali, sampai di dalam rumah Tuhan robek menjadi dua. Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, aku menyerahkan diriku kepadamu, terimalah aku." Sesudah berkata begitu, ia meninggal. Nah, anak-anak, setelah kita mempraktekkan tanda salib dan belajar dari kitab suci, kita bisa menyimpulkan bahwa 1. Orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. 2. Membuat tanda salib artinya kita memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang 3, membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam dengan sikap hormat, sopan, dan tidak boleh main-main. Anak-anak, sebagai tugas pembelajaran kita hari ini, kerjakan soal-soal di samping ini. Tulislah jawabanmu di buku tugas agama masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.